Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Yang sangat kita hormati bersama Direktur RSUD Rembang, Bapak Dr. Agus, tadi juga beberapa dokter spesialis, karyawan dan semuanya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan ibu kami. Beliau gerak di sini sampai 22 hari bulan Syakban sampai wafat juga di sini, dan kami sebagai keluarga sangat terima kasih atas semua pelayanan dan pengabdian tenaga medis di sini. Sebetulnya RSUD itu sudah sopan lah, datang ke kita mintanya ngaji virtual. Gara-gara sopan tuh saya kok jadi ingin sopan juga. Akhirnya saya yang datang ke sini. Biasanya yang lembaga-lembaga besar itu agak sopan itu, ngatur-ngatur orang. Ini kok baik gitu. Padahal BPK ngajinya di saya, lembaga negara. Kemenku pernah ngaji di saya virtual. Tapi RSUD kok kayak kasihan, jadi saya terus iya, jadi hakul jar kira-kira itu karena tetangga itu. Tapi niat saya ya tidak baik-baik banget, sambil jalan-jalan kok dekat jadi. Tapi begini ya, saya akan cerita versi kiai ya. Kalau versi medis Anda lebih tahu. Kalau versi kiai itu kematian itu dianggap hal yang sebetulnya ada versi kiai ya, semua orang tahu lah pasti mati itu. Cuma inginnya mati itu kan macam-macam. Inginnya ya setelah kaya, terus setelah mapan, terus menangi anaknya mapan, cucunya mapan gitu. Terus itu pun sebetulnya ada siap mati juga, tapi ya tetap mati gitu. Jadi saya punya cerita, saya akan cerita yang lucu-lucu ya supaya enggak tegang ya menghadapi kematian. Dulu itu kroni itu ya sudah ada. Jadi Nabi itu ya punya kroni, tidak hanya pejabat. Nabi itu punya kroni. Nabi Sulaiman itu bisa terbang gitu. Ya mulai dulu manfaatkan angin. Jadi angin itu mulai dulu memang luar biasa. Dimanfaatkan orang sekarang, mulai tenaga angin, pakai rem angin. Mulai dulu angin itu luar biasa. Nah itu teman dekatnya Nabi Sulaiman tuh ya agak sopan tuh bilang gini, itu Pak Nabi itu kalau nanti ada malaikat Israel saya pinjam anginnya supaya tidak bisa ngejar saya katanya. Jadi mulai dulu tidak hanya pejabat, Nabi pun ya punya teman yang agak-agak gimana itu. Suatu saat malaikat Israel disuruh nyabut orang, misalnya namanya siapalah. Nanti saya sebut ada yang tepaan sama nanti tersinggung, ya semuanya siapa gitu. Yang jelas namanya ada Agus, tidak Bambang karena bahasa Arab itu. Itu orang ini cabut di India. Nabi Sulaiman kira-kira ya di Palestina kira-kira itu. Si orang ini ternyata di dekat Nabi Sulaiman. Nah karena Nabi itu kan orang hebat lah, sehingga malaikat ya kadang silaturahim ke para nabi. Israel sendiri ya kadang-kadang silaturahim ke para nabi. Silaturahim yang paling enggak disukai ya silaturahimnya malaikat Israel. Datang ke Nabi Sulaiman, sebenarnya niatnya silaturahim. Ternyata ketemu orang itu, kaget malaikatnya. Waduh ini gimana ini? Kok saya disuruh nyabut di India, kok orangnya di Palestina? Nabi Sulaiman kira-kira di kawasan Palestina, di wilayah yang katanya Israel itu. Karena Palestina kita tahu kan, menurut pemerintahan Israel itu wilayah Israel, menurut Palestina pemerintahan apa? Palestina. Tapi Indonesia alhamdulillah sampai sekarang itu nggak mau atau tidak punya hubungan diplomatik dengan apa? Israel. Sehingga kita harus mengistilahkan Palestina untuk warga Indonesia. Kaget malaikat ini, katanya disuruh nyabut di India kok ada di sini. Nah si kroni ini, si orang yang itu melihat malaikat Israel, entah kenapa kok dia bisa melihat itu, mungkin punya kekuatan tertentu karena dekat Nabi. Kaget ya, malaikat melihat dia karena janggal ya, disuruh nyabut di India ke orangnya di Palestina. Si orang ini melihat malaikat juga takut, malaikat itu punya hawa yang luar biasa. Akhirnya bilang ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah tolong
pinjemin saya angin untuk saat ini juga saya bisa terbang ke India. Dipinjemin sama Nabi Sulaiman. Akhirnya orang itu sampai ke India. Dikira angin itu sudah segala-galanya sampai India. Terus malaikat senyum, seneng dia. Wah ini sesuai protokol karena andai kan orang itu tetap di situ malah malaikat gak berani ngambil karena prosedurnya harus ngambil di India. Jadi andai kan dia tetap diam di situ sebenarnya malah gak masalah karena gak sesuai apa panduannya harus karena dia terbang di India malaikat itu nyusul ya terus diambil karena sesuai apa saya sesuai perintah harus memang diambil di India. Nah, kemudian saya akan memang dipesenin untuk memperkuat apa ya nakes teman-teman semuanya lah pasien. Tapi saya cerita dimulai dari yang seperti ini saya sengaja karena memang ya hidup itu seperti inilah. Pasti kita semua akan mengalami kematian. Cuma inginnya kita ya hidup itu ya sehat ya, terus kalau mati itu ya tidak punya utang karena berat nanti utang itu. Saya tidak tahu fikihnya itu kalau utang pribadi itu hisabnya berat, kalau utangnya lembaga itu gimana itu dihitung salahnya direkturnya apa dihitung salah karyawan yang minta naik apa gaji. Saya tidak tahu kayak utangnya Indonesia itu yang disalahkan itu menterinya apa presidennya apa yang selalu mengajukan gaji 13. Tidak tahu itu karena di kitab tidak dibicarakan yang dibicarakan utang-utang apa pribadi ya. Kalau yang utang-utang lembaga negara itu nanti tak tanyakan malaikat auditornya ini gimana cara apa itu yang disalahkan menterinya apa presidennya apa direkturnya apa pengajuan proposal itu. Nah singkat cerita itu kalau ngadepin kematian atau sebenarnya yang ngadepi kehidupan juga kita ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya bicara ilmunya kiai misalnya si A itu sebenarnya sudah ditulis dia mati karena kecelakaan, yang satu ditulis mati karena sepuh karena tua itu. Yang satu mati karena tersedak, yang satu mati karena ngelindur, mungkin yang satu mati karena tenggelam. Sehingga sebetulnya andaikan kita melihat Lauh Mahfud, kita ini ya naif. Saya berkali-kali ngaji bilang, kadang kita ini takutnya sampai angking takutnya dari motor ngelamun, gara-gara ngelamun gitu. Andaikan malaikat itu kok suka bully, tawain gitu. Kamu catatannya kecelakaan kok yang kamu takuti apa? Covid. Yang sejarah misalnya kita pernah hidup tanamkan kebencian sesama itu terus ke bawah. Anak cucu kita dikandani jogeman cocok wong iku musuhe bapakmu mbahmu itu. Sehingga anak cucu itu dendamnya diwariskan. Wong dendam kok dia apa? Wariskan. Termasuk utang itu. Ketika kita jabat ingin rumah sakit ini mewah, pikirannya kok isdadi, aku seleren semikir direktur berikutnya itu tidak tahu itu nanti hisapnya ke siapa. Saya ulang lagi ya. Maka dalam satu ayat dikatakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Manusia ketika di dunia itu dianggap tidur. Tidur itu dengan tanda kutip itu bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Fakashafna anka ghita'aka, nanti setelah kamu mati itu pinter. Tapi ketika Anda pinter sudah meninggal, sudah tidak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Nah kenapa kita dikatakan sekarang ini tidur? Karena kita ini sering menyaksikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita, tidak ada hubungannya dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ngelamun, berkhayal, ingin hidup kaya raya, sejahtera, jabat, orang lain anak buah semua. Ternyata itu nggak penting ketika kita di akhirat. Yang penting adalah Anda meninggal dalam keadaan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkali-kali ngaji, kalau saya berkali-kali bilang, andaikan hati kita nanti direkam Allah, nanti di akhirat sudah direkam, orientasi kita direkam nanti. Pak Agus misalnya ingin punya mobil, punya rumah mewah, punya apa, terus orientasinya gitu. Di depan Tuhan yang menyuruh kita, mensyariatkan kita, inginnya itu ya jadi hamba Allah terbaik, jadi kekasihnya Allah, jadi hamba yang bersujud, dari hamba yang bersedekah.
Jadi ini kan tidak sambung. Ada cita-cita versi Allah yang dianjurkan Allah, yaitu bercita-cita jadi hamba yang soleh, yang bermanfaat, yang memanfaati orang banyak. Kemudian ini ada cita-cita yang hadzun nafsi, ingin mapan semua orang anak buah. Hal-hal seperti ini itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi. Makanya di semua kitab pertama mendahulukan bab niat. Niat itu ya faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Orang baik itu orang yang orientasinya itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kurang baik adalah orang yang orientasinya itu ya harta, perempuan, pokoknya inginnya itu hal-hal yang kepentingan dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kita kadang tidak tahu? Ya tidak tahu itu karena tadi kita kalau tidak wiridan itu tidak punya efek samping kan. Tapi kalau kamu nggak punya uang kan terus lemes. Karena ngerti itu terus uang itu penting, wiridan tidak penting. Nah dari kesimpulan itu sebenarnya kita menjadi bodoh. Karena menjadi bodoh ketika Anda meninggal ternyata uang ini nggak penting, wiridan ini penting. Tapi tahu kita terlambat setelah kita meninggal. Nah di sini saya ingin mengingatkan apapun kondisi kita yang jelas itu ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ingat gimana? Kata Nabi, kamu bayangkan musibah yang lebih ekstrim, kamu akan tahu yang kamu alami itu ahwanu wa aisar, yang kamu alami itu ringan sekali. Ringan seringan-ringannya. Saya beri contoh ya, kalau Anda belajar kalau dalam bahasa pondok itu falak, mungkin kalau bahasa umum itu apalah ilmu apa. Misalnya orang ahli meteor, ahli apalah, ahli perbintangan. Ketakutannya pasti benda langit ini jatuh kemudian menimpa bumi. Nanti kalau Anda ahli biologi itu takutnya bumi ini likuifaksi karena sumber daya alamnya sudah begitu dikeruk, dimanfaatkan. Nanti yang ahli teroris atau yang ahli ekstremis itu takutnya itu ada teroris. Yang ahli sosiologi takutnya Indonesia itu chaos. Kalau chaos ya saling bunuh, saling apa. Jadi semuanya ini ketakutan ini semuanya mengarah terhadap kematian. Kecelakaan lalu lintas ya menjadikan orang mati. Likuifaksi kayak kemarin di Sulawesi ya iya, gunung meletus, gempa, tsunami. Nah ketakutan yang menjadikan kematian sebenarnya banyak. Kalau baru tsunami aja ya orang takutnya ke tsunami. Nanti kalau ada kematian gempa ya takutnya gempa. Kalau temanya Covid ya takutnya Covid. Terus kalau ada tetangga mati karena ngelindur ya baru gue nak turu hati-hati nggak nak mati ngelindur. Jadi nah masalahnya kan kita tidak tahu, nggak tahunya itu ya tadi takutnya Covid ternyata catatannya itu mati kecelakaan, takutnya kecelakaan ternyata matinya itu ngelindur, kan kita tidak pernah tahu. Dari tidak pernah tahu itu kemudian agama datang dengan anjuran sudahlah kamu tawakal bahwa semua urusan kamu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Yes, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berpikir begini ini melihat Covid itu ya kayak melihat potensi kematian yang lain kayak karena gempa, likuifaksi, kecelakaan, karena ngelindur, karena macam-macam. Kenapa saya membuat atau menyarankan ya supaya orang berpikir demikian, supaya bersyukur bahwa kita ini dihimpit, disekelilingi penyebab kematian tadi. Kalau kita ahli meteorologi mungkin takutnya itu asteroid jatuh terus kemudian meteor jatuh yang nggak habis digesek oleh sistem alam terus macam-macam. Yang ahli gempa juga takutnya gempa, yang ahli tsunami takutnya tsunami, yang ahli sosial takutnya Indonesia chaos kemudian saling apa? Bunuh, saling apa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dengan keadaan seperti ini kita ini baik sekali. Bukan sekedar baik, baik sekali. Kita tidak mengalami chaos sosial, kita tidak mengalami likuifaksi, kita tidak mengalami benturan benda langit di bumi kita. Karena itu sekali terjadi bukan 1-2 lagi, tapi habis seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia. Nah di sini cara Allah membuat kita selalu bersyukur bahwa hal-hal itu tidak terjadi. Jadi ada sebuah ayat yang Allah selalu mengingatkan, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu boleh sekali-kali berpikir
Bumi ini justru potensinya itu likuifaksi, potensinya itu hancur karena di bawah itu ada magma, ada apa minyak, ada macam-macam. Ini kan di bawah ini kan ngerongkong cara Jawa itu karena diambilin terus. Piro-piro diambil ya ini ya ono masih bisa dipakai. Belum sistem bumi sendiri wafil arti kita mutajawirat, bumi sendiri itu berupa lempengan-lempengan. Setiap saat itu potensinya geser, sekali geser ya jadi gempa itu. Terus belum benda langit yang potensinya juga jatuh, sekali jatuh ya habis kita. Jadi yang kita ini dikepung sekian potensi yang bisa menghancurkan kita. Tapi nyatanya mulai Nabi Adam sampai sekarang itu ada kehidupan, ada khayal. Sing Joko ya kepengen payu rabi, mungkin sing wis payu rabi ya mbah kepengen mbah roh. Macam-macam lah. Tapi yang jelas itu wong dikepung kematian kok ya khayalnya masih tinggi gitu. Lah enggak pernah ngayal ya orang yang utang ditagih itu, gak kober ngayal. Soalnya wedine tanggal kredit itu.